Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rafa Calvin Alan dengan NPM 24783128 dari Program Studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak, mata kuliah Pemrograman Basis Data, dosen pengampu Jaka Fitra Eskom MTI. Di sini saya akan membuat video vlog penjelasan dari soal UTS yang sudah diberikan, yang ada dua bagian, yaitu bagian satunya ya adalah manajemen data seminar kampus dan kedua ada e-commerce. Di sini saya akan mulai dari manajemen data seminar kampus dulu. Pertama-tama saya mungkin akan membuat database-nya dahulu dari manajemen data seminar kampus, yaitu dengan perintah create database UTS seminar titik koma. Sudah berhasil. Lalu yang kedua, menggunakan perintah use untuk digunakan. Nah, setelah database sudah digunakan, saya akan membuat tabel peserta. Tabel peserta yang berisi data seminar dengan ID peserta sebagai primary key. Lalu nama lengkap wajib diisi, email bersifat unik, dan tanggal daftar menyimpan tanggal pendaftaran. Oke, di sini kode untuk create table peserta sudah selesai dibuat, tinggal dijalankan saja. Nah, oke, sudah selesai dijalankan. Setelah membuat tabel peserta, di sini saya akan menambahkan kolom baru menggunakan alter table peserta untuk menambahkan status kehadiran dengan tipe data char 1. Oke, di sini sudah selesai dijalankan. Setelah itu kita akan menjalankan perintah truncat untuk mengosongkan isi tabel. Perintah ini menghapus isi tabel tanpa menghapus struktur datanya. Jadi hanya menghapus isi data tapi tidak menghapus strukturnya. Oke, selesai jalankan. Lalu di sini saya akan mengisi atau input data ke tabel peserta dengan perintah insert into values. Tanggal daftar formatnya adalah tahun, bulan, tanggal. Jadi jangan sampai tertukar ya. Jadi sini kita buat tanggalnya tahun dulu, bulan 10, tanggalnya misal 01 02 deh. Dan terakhir status kehadiran. Oh ya, di sini lupa untuk petiknya. Lalu setelah itu dijalankan dan berhasil ya. Di sini saya akan menambahkan 5 data, tapi mungkin akan saya skip aja karena mungkin akan terlalu lama. Oke, di sini saya sudah menambahkan 5 data. Setelah itu saya akan memperbarui data menggunakan perintah update. Perintah ini mengubah status kehadiran seluruh peserta dari Universitas B menjadi tidak hadir. Dengan perintah update peserta, set status kehadiran jadi T, where asal institusi Universitas B. Kita jalankan. Nah, di sini sudah sudah berubah ya. Mungkin kita cek dengan perintah select.
Nah, di sini Universitas B status kehadirannya T atau tidak hadir. Selanjutnya mau menampilkan peserta yang hadir. Jadi menggunakan select. Nah, jadi dia mintanya mau menampilkan nama lengkap institusi dan status kehadiran saja dari tabel peserta. Jadi kita panggil dulu fieldnya institusi dan status kehadiran dari tabel peserta. Nah, where status kehadirannya H atau hadir. Nah, di sini sudah tampil mahasiswa yang peserta yang status kehadirannya yaitu hadir. Selanjutnya saya ingin membuat live join dengan tabel seminar dan tabel peserta ini. Pertama-tama saya akan membuat tabel seminar dulu dengan isian hanya ID seminar dan judul seminar saja. Oke, sukses. Setelah itu saya mau alter table peserta yaitu add ID seminarnya. Sudah berhasil. Setelah itu saya mau mengisi data ke tabel seminar dulu. Sama insert into seminar values. Yes. Mungkin akan saya skip agar tidak terlalu lama. Oke, setelah itu datanya akan saya jalankan intonya. Datanya sudah masuk. Setelah itu mau menjalankan perintah live join-nya dari tabel seminar ke tabel peserta menggunakan perintah select nama lengkap dan hanya menampilkan judul seminar. Oke, seperti ini perintah untuk live join-nya akan saya jalankan. Nah, ini muncul nama lengkap dan judul seminarnya. Tadi udah saya tambahkan untuk data seminar di tabel pesertanya. Jadi live join ini digunakan untuk menampilkan seluruh peserta termasuk yang belum terdaftar di seminar manapun. Live join bisa dijalankan meskipun tidak ada foreign key formal asalkan kedua tabel memiliki kolom dengan nilai yang cocok. Nah, di sini saya akan menjelaskan di bagian ERD-nya. Pada rancangan ERD Sistem Manajemen Data Seminar Kampus ini terdapat 5 entitas utama yaitu peserta seminar, pendaftaran, panitia, dan pembicara. Entitas peserta menyimpan data individu yang mengikut seminar. Entitas seminar mencatat setiap kegiatan seminar yang diadakan kampus. Keduanya dihubungkan melalui entitas pendaftaran ini. Lalu karena satu peserta bisa mengikuti banyak seminar dan satu seminar bisa diikuti banyak peserta. Selain itu terdapat entitas panitia ini yang bertugas mengelola seminar dan entitas pembicara yang memberikan materi dalam seminar tersebut. Dengan struktur seperti ini, sistem dapat mengelola data seminar secara menyeluruh, mulai dari peserta, penyelenggara, hingga pembicara. Oke, mungkin akan saya lanjutkan ke bagian nomor 2 saja, yaitu e-commerce. Pertama-tama, kita akan membuat database dan skema dengan perintah create database ts e-commerce. Dan setelah itu kita ini jalankan perintahnya. Setelah itu kita use dulu
tadi use, kita buat skemanya dengan perintah create skema operasi. Oke, sudah dibuat skemanya. Setelah itu saya akan membuat tabel produk dengan create table operasi titik produk. Jadi ini ada skemanya ya. ID produk, isinya ada ID produk, integer, primary key, lalu ada nama produk, ganti data varchar 50 dan tidak boleh kosong, not null. Nah, itu ada harga belinya dengan tipe data money, lalu harga jual dengan tipe data money. Nah, itu terakhir ada stok dengan tipe data integer dan tutup dan menjalankan. Oke, berhasil. Di sini saya akan mengisi data produk dengan perintah insert into operasi produk values. Mungkin akan saya skip aja bagian pengisian datanya karena akan memakan waktu. Oke, di sini saya sudah menambahkan data untuk produknya. Setelah itu saya akan membuat fungsi untuk menghitung margin. Fungsinya bernama UDF underscore hitung margin. Perintahnya create function UDF hitung margin, terus add harga jual money, terus harga beli, add harga beli money, yaitu returns float as begin, dan akan di spasi aja agar lebih rapi. Begin return at harga jual. Ini adalah ininya ya, rumus dari menghitung marginnya. Harga jual kurang harga beli kurang dibagi harga beli bagi harga beli dikali 100. Nah, itu N. Jadi rumus ini menghasilkan nilai persentase keuntungan. Misalnya jika harga jual 2 kali harga beli, maka hasilnya adalah 100%. Oke, kita jalankan dahulu. Oke, di sini sukses. Di sini saya akan menguji fungsinya dengan select nama produk, DBO titik UDF hitung margin. Panggil dulu harga jualnya, harga jual, terus tutup as persentase profit. From kita panggil dari tabel operasi produk, operasi titik produk. Jadi perintah ini digunakan untuk menguji fungsi yang telah dibuat. Hasilnya akan menampilkan nama produk beserta nilai persentase keuntungannya. Akan jalankan. Maaf tadi error karena typo. Di sini kita jalankan lagi. Oke, inilah persentase profitnya. Kopiar Arabica 50, teh hijau 66,66%, 60 gitu. Setelah itu membuat store prosedur untuk pembaruan stok. Pertama-tama kita buat
prosedur dulu ya, dengan perintah create prosedur sp. Ada kita buat kondisi juga if stok sekarang is null. Jika stok sekarang kosong, maka print produk tidak ditemukan. Yaitu return kondisi lain n. Nah, kondisi lainnya if stok sekarang kuantitas terjual add kuantitas terjual bikin update operasi titik produk set stok dengan add kuantitas terjual habis itu where id produk sama dengan add id produk titik koma. Setelah itu print transaksi berhasil, stok berhasil diperbaharui. Ini kondisi ketika stok diperbarui. Nah itu kita buat n dulu. Nah ini kondisi selanjutnya, misal stok tidak cukup atau gagal, di print gagal, stok tidak cukup untuk transaksi ini, koma, lalu n sini dan n lagi terakhir. Kita jalankan kodenya. Oke, maaf tadi error karena ada beberapa kesalahan kodenya. Sekarang akan saya jalankan. Jalankan ulang prosedurnya. Oke, sudah berhasil. Jadi prosedur ini bernama sp update stok penjualan. Ini prosedur ini menerima dua parameter, yaitu ID produk dan jumlah kuantitas yang terjual. Langkah pertama, sistem akan mengambil stok saat ini dari tabel produk ini. Setelah itu, jika produk tidak ditemukan, sistem akan menampilkan pesan kesalahan. Produk tidak ditemukan. Jika stok masih mencukupi, maka stok akan dikurangi sesuai jumlah penjualan. Namun jika stok kurang, transaksi akan dibatalkan dengan pesan stok tidak cukup atau gagal stok tidak cukup untuk transaksi ini. Lalu saya akan menguji store prosedurnya dengan perintah exec sp update penjualan, terus add id produk sama dengan 1, add kuantitas terjual sama dengan 10, dan saya akan buat 2 mungkin ya, jadi di bawahnya juga akan saya tambahkan lagi lah. Nah, ID produknya mungkin 4 dan terjualnya mungkin 30 ya. Oke, saya jalankan. Oke, di sini yang pertama transaksi berhasil. Jadi stok berhasil diperbarui. Yang kedua gagal, stok tidak cukup untuk transaksi ini. Jadi perjalanan pertama
karena stok cukup, sedangkan percobaan kedua gagal karena jumlah penjualan melebihi stok yang tersedia. Hal ini membuktikan bahwa logika dalam prosedur berjalan dengan benar. Jadi dari kedua bagian ini saya mempelajari bagaimana cara mendefinisikan struktur database dengan DDL, melakukan manipulasi data dengan DML, serta mengimplementasikan fungsi dari prosedur tersimpan untuk proses bisnis yang lebih kompleks. Selain itu, saya juga memahami bahwa konsep join tetap bisa dijalankan meskipun tidak ada foreign key, selama kedua tabel memiliki kolom penghubung yang sama nilainya. Demikian penjelasan saya untuk ujian tengah semester mata kuliah pemrograman basis data. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.